Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Nabila Zarko. Saya dari jurusan Public Relation PR 3H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi persuasif. Sebelum mengetahui teori komunikasi persuasif, alangkah baiknya jika kita tahu apa sih arti pengertian dari komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang sifatnya membujuk, juga mengajak orang lain agar sesuai dengan keinginan pembicara tanpa adanya paksaan. Dan dapat disimpulkan bahwa definisi komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang menggunakan kata-kata persuasif dengan tujuan memengaruhi pendengar yang sesuai keinginan pembicara. Elemen-elemen atau komponen-komponen yang berperan dalam proses komunikasi yaitu yang pertama adalah komunikator atau sender, pengirim pesan. Yang dimaksud dengan komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang merupakan tempat asal pesan, sumber berita, informasi, atau bisa kita sebut sebagai orang atau yang mengirim dan menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan atau message. Message adalah pesan atau pesan-pesan, informasi yang disampaikan komunikator melalui penggunaan bahasa atau lambang-lambang. Lambang atau simbol tersebut dapat berupa tulisan, gambar, gerakan, bunyi, sirine, bunyi peluit, bunyi beduk, bendera, dan bunyi bahasa yang diucapkan manusia. Yang ketiga adalah saluran atau media komunikasi. Saluran atau media komunikasi adalah sarana tepat berlalunya simbol si atau lambang-lambang yang mengandung makna berupa pesan. Yang ketiga adalah komunikan, receiver atau penerima pesan. Komunikan adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek yang dituju oleh komunikator, pengirim atau penyampai pesan yang menerima pesan-pesan berita, info, pengertian, dan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna. Yang kelima adalah efek atau umpan balik. Efek adalah hasil penerimaan pesan atau informasi oleh komunikan, pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikan menerima pesan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar komunikasi persuasif berjalan dengan baik, yaitu kejelasan tujuan, aspek keragaman sasaran persuasif, serta pemilihan strategi komunikasi yang tepat. Komunikasi persuasif sendiri memiliki beberapa bentuk teori, yaitu berikut ini akan saya jelaskan mengenai teori komunikasi persuasif. Yang pertama adalah teori perubahan sikap, yaitu teori ini menjelaskan tentang perubahan sikap individu. Perubahan sikap terjadi dari waktu ke waktu dan terjadi karena perbedaan sikap, yaitu dalam menanggapi sesuatu. Rangsangan contohnya perubahan sikap seseorang yang tadinya tersenyum kemudian menjadi kesal karena seseorang mendorongnya hingga tercebur ke kolam. Dan yang kedua adalah teori konsistensi atau afektif kognitif. Konsistensi afektif merupakan sikap yang mengacu pada perasaan, emosi, atau nilai seseorang. Sedangkan konsistensi kognitif merupakan sikap yang mengacu pada pikiran, pengetahuan, atau pengalaman. Namun jika sikap afektif berubah, maka kognitif pun akan berubah. Begitu pula sebaliknya. Misalnya, dengan mengubah struktur kognitif melalui pernyataan kepada dirinya sendiri, bahwa presiden juga manusia. Yang ketiga adalah teori belajar. Teori belajar berbicara mengenai kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku. Kegiatan belajar akan selalu diikuti dengan perubahan baik secara kognitif, psikomotor maupun afektif. Misalnya perubahan dalam hal kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, nilai, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah teori penilaian sosial. Social Judgment Theory mempelajari proses psikologis yang mendasari perubahan dan pernyataan sikap melalui komunikasi, bahwa manusia membuat deskripsi dan kategorisasi khusus perbandingan-perbandingan untuk menilai stimulus-stimulus yang datang dari luar. Menurut teori ini, seseorang mengetahui apa sikapnya dan mampu menentukan perubahan, apa yang ditolaknya, dan apa yang diterimanya. Yang kelima adalah teori persepsi.
Teori persepsi berbicara tentang keinginan seseorang untuk membentuk sesuatu, sehingga diciptakanlah suatu persepsi. Persepsi ini membuat seseorang berusaha agar tujuannya tercapai. Contohnya, seseorang pelajar yang mendengar gurunya berkata jika bekerja keras, maka seseorang akan berhasil. Disitulah kemudian diciptakan persepsi bekerja keras yang seperti apa yang bisa membuatnya berhasil. Dan yang kelima adalah teori keseimbangan. Teori keseimbangan mengungkapkan bahwa seseorang tertarik pada yang lain berdasarkan atas kesamaan sikap dalam menanggapi tujuan tertentu. Misalnya, pendapat seseorang dalam memecahkan suatu masalah akan didukung oleh orang lain yang sependapat dengannya. Yang keenam adalah teori fungsional. Teori fungsional mempelajari tentang perubahan sikap seseorang tergantung pada kebutuhannya. Sikap ini berfungsi untuk mengekspresikan nilai yang dianut oleh seseorang. Contohnya, seseorang yang menginginkan dirinya dianggap toleran akan bersikap positif terhadap keragaman. Yang ketujuh adalah teori distorsi kognitif. Pada teori distorsi kognitif, seseorang dengan gangguan psikologis tertentu akan menyebabkan berpikiran secara berlebihan dan tidak rasional dalam menanggapi stimulus. Misalnya, rasa kagum berubah menjadi rasa muak ketika seseorang yang dikagumi berbuat kesalahan yang kecil, dan itu akan mengibatkannya. Yang kedelapan adalah teori efek media massa. Teori ini membahas mengenai perubahan pada diri seseorang akibat dipengaruhi oleh media massa. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.